Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut telah menjatuhkan lebih dari 70.000 ton bom di Gaza sejak Perang Pecah 7 Oktober 2023. Dikutip dari News dari Anadolu, Euromed Human Rights Monitor, organisasi pemantau HAM yang berbasis di Jenewa, mengatakan jumlah total bom ini terhitung hingga 24 April 2024. Puluhan ribu ton bom itu menyebabkan hampir seluruh wilayah Gaza Palestina hancur. Jumlah ini jauh melebihi jumlah bom yang dijatuhkan saat Perang Dunia II, yakni sekitar 30.700 ton bom. Menurut berbagai perkiraan, Jerman menjatuhkan sekitar 18.300 ton bom di London pada 1940 dan 1941. Peneliti di Departemen Sejarah di Universitas Hamburg mengatakan pada tahun 1941 sekitar 8.500 ton bom dijatuhkan di Hamburg. Kemudian pada Februari 1945 bom dijatuhkan di Dresden sekitar 3.900 ton bom. Seperti diketahui per Selasa 4 Juni, otoritas Palestina mencatat jumlah korban tewas akibat agresi Israel lebih dari 36.550 warga Gaza Palestina. Sementara jumlah korban yang terluka telah mencapai 83.000 warga Palestina hampir 8 bulan setelah perang Israel. Sebagian besar wilayah Gaza Palestina hancur. Arab Saudi disebut menghapus nama Palestina dari peta di buku sekolah. Klaim ini disampaikan oleh lembaga pemikir yang berbasis di Israel dan Inggris, Impaxe, sebagaimana dilaporkan New Arab 29 Mei 2024. Lembaga pemikir pro-Israel itu menyebut kurikulum pendidikan baru Saudi menunjukkan perubahan signifikan pada buku teks dari tahun ajaran sebelumnya, bahkan dalam terminologi. Salah satunya adalah gambar dari buku teks studi sosial dan nasional 2023 hingga 2024 yang menggambarkan peta Arab Saudi dan negara-negara sekitarnya, tetapi wilayah Palestina dibiarkan tanpa nama. Hal ini tidak seperti peta dalam buku teks tahun 2022. Kata-kata yang dianggap bermusuhan dengan Israel dihapus dari beberapa teks dalam kurikulum terbaru, terutama istilah seperti musuh dan musuh Zionis, dan teks memperingatkan tentang ambisi Israel di wilayah tersebut dan upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka juga dihapus. Menurut Impaxe, buku teks tersebut merujuk ke Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan sebagai ibu kota Palestina, bukan seluruh Yerusalem. Zionisme juga tidak lagi disebut sebagai gerakan Eropa rasis, dan bahasa lain yang sangat kritis terhadap Israel telah diubah. Secara keseluruhan, 21 kasus sentimen anti-Israel dalam buku teks lama telah dihapus dalam kurikulum baru ini. Perubahan tersebut diduga terkait dengan pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat yang berupaya menormalisasi hubungan antara Riyadh dan Tel Aviv. Militer Israel memperkirakan ada 80 sandera yang masih hidup di jalur Gaza Palestina. Setidaknya 43 sandera telah tewas secara in absentia. Sebelumnya, juru bicara pasukan pertahanan Israel Daniel Hagari pada Selasa 4 Juni mengumumkan bahwa 4 sandera tewas terbunuh. Keempat sandera itu diyakini telah lama tewas di Gaza saat militer Israel beroperasi di Khan Yunis, Gaza Selatan. Pihak militer masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian mereka. Terlebih, jenazah mereka masih berada di jalur Gaza Palestina. Daniel Hagari berjanji militer akan transparan terkait temuan hasil penyelidikan nantinya. Sementara itu, pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya memperkirakan 80 orang Israel masih hidup di Gaza. Pemerintah Israel menyebut lebih dari sepertiga sandera diperkirakan telah tewas. Diketahui pejuang Hamas membawa sekitar 250 sandera ke Gaza dalam serangan 7 Oktober. Hamas telah menggunakan para sandera sebagai pengaruh dalam perundingan gencatan senjata dengan Israel. Lebih dari 100 sandera ditukar pada bulan November dengan tahanan Palestina selama jeda pertempuran selama seminggu. Israel dilaporkan akan belanja besar-besaran untuk menambah kekuatan militernya di tengah perangnya di Gaza Palestina. Demikian diungkap Kementerian Pertahanan Israel pada Selasa 4 Juni 2024.
Melansir Anadolu, Israel telah menandatangani kesepakatan untuk membeli 25 jet tempur F-35 buatan Amerika Serikat. Puluhan jet tempur F-35 itu seharga 3 miliar dolar AS. Ini merupakan skuadron ketiga pesawat Adir yang dibeli Israel dari Amerika Serikat. Kementerian mengatakan pembelian jet tempur ini akan didanai oleh pembiayaan militer luar negeri AS. Adapun pengiriman pesawat tentara Israel akan dimulai pada tahun 2028 mendatang. Nantinya setiap tahunnya akan dilakukan pengiriman 3 hingga 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Israel mengatakan kesepakatan tersebut akan menambah jumlah F-35 di armada Israel menjadi 75 unit. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut tercapainya kesepakatan itu menjadi salah satu bukti bahwa Israel masih memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat. Sebelumnya pada April lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani paket bantuan senilai 26,4 miliar dolar untuk Israel, termasuk bantuan militer senilai 14 miliar dolar. Palestina memandang dukungan militer AS kepada Israel sebagai upaya memperpanjang perang Israel di Gaza, Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan tentaranya terluka parah akibat sebuah ledakan bom misterius. Ledakan itu terjadi di sebuah pangkalan di Israel Selatan pada Selasa 4 Juni 2024. Time of Israel mengakui 9 tentaranya terluka akibat ledakan bom yang terjadi pada Selasa. IDF juga merinci kondisi luka dari masing-masing para tentara. Dalam pernyataannya, 2 tentara diantaranya terluka parah, 2 luka sedang, dan 5 lainnya mengalami luka ringan. Usai insiden tersebut, tentara dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. IDF menyatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki penyebab ledakan misterius tersebut. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas meledaknya bom tersebut di pangkalan IDF. Sementara itu, di hari yang sama, Angkatan Bersenjata Yaman mengaku berhasil membobol Iron Dome Zionis. Operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan rudal balistik bernama Palestina. Operasi tersebut berhasil menargetkan situs militer Israel di Eilat. Hanya saja, Houthi Yaman tidak membeberkan apakah ada korban luka maupun tewas dari pihak Israel akibat serangannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.